Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 706 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bertemu sosok yang mirip sang permaisuri, Chen Xianyuan, dan momen emosional itu membuatnya lengah. Walau ia merasakan kehangatan dan kedekatan lama, Ye Beijing menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan ilusi yang disusun oleh Simo dan pihak Taishu untuk memperangkap hati Xiaoyan. Tujuan mereka adalah membuat Xiaoyan tenggelam dalam emosi dan ilusi selama puluhan hingga ratusan tahun, sehingga ia menjadi lemah dan mudah dikendalikan. Sementara itu, di pihak Taishu, Shuju semakin memperkuat kekuasaannya dan mempersiapkan serangan besar ke dunia Shenqi. Dengan angka peluang kemenangan hanya 1 banding 10.000, perang ini akan menentukan hidup dan matinya seluruh dunia. Xuan Qing mematuhi perintahnya, berharap dapat bersinar saat perang pecah. Xiaoyan kemudian membangunkan Xuan Huang dan Feng Xi yang sebelumnya terjebak ilusi. Sebelum kembali bersama Chen Xianyuan yang semakin mencurigakan bagi Ye Beijing, ia yakin bahwa permaisuri ini bukanlah sosok asli, melainkan bagian dari rencana besar Taishu. Di tengah ketidakpastian dan manipulasi ilusi, Xiaoyan masih belum menyadari bahwa dirinya sedang masuk semakin dalam ke dalam jebakan Simo dan Taishu. Sementara perang besar antara dunia semakin dekat. Meskipun Raja Tianjing tidak tahu persis apa yang terjadi, ia bisa melihat dengan jelas bahwa Ye Beijing sedang panik. Cepat bujuk dia, semua itu palsu. Mana mungkin makhluk iblis itu bisa dikalahkan oleh sampah seperti itu? Ini pasti jebakan yang dibuat oleh Taishu, seru Ye Beijing. Namun kata-katanya tidak digubris. Melihat dirinya terus diabaikan, Ye Beijing bergegas mendekati Raja Tianjing. Ia membungkuk di samping telinganya, lalu mulai berbisik keras, seolah-olah ingin merancang sesuatu. Saat ini, Ye Beijing tampak benar-benar putus asa, seperti seseorang yang sudah tersakiti, namun hanya bisa menelan luka itu sendiri. Ia hanya ingin Raja Tianjing membantu membujuk Xiaoyan, namun Raja Tianjing hanya menghela napas. Orang yang jatuh cinta tak bisa ditarik kembali, sekalipun engkau yang memanggilnya, ia akan tetap memilih tenggelam di dalamnya. Kalaupun itu jebakan, satu-satunya yang bisa memecahkannya hanyalah dirinya sendiri. Percayalah kepadanya, ucap Raja Tianjing. Ye Beijing sebenarnya sangat paham. Mana mungkin makhluk yang dikendalikan Simo, salah satu dari Jiang Misi, bisa kalah. Itu tidak mungkin. Lalu tiba-tiba muncul Chen Xianyuan dan memakai cara sederhana namun aneh untuk membunuh makhluk itu. Sejak awal, semua itu hanyalah sandiwara. Pertunjukan yang diatur Simo dan Taishu yakin bahwa Xiaoyan akan terjerumus ke dalamnya. Dan memang benar, Xiaoyan terpaku, terseret sangat dalam. Bagaimana kalau dia tidak bisa keluar dari jebakan ini? Ye Beijing menggertakkan tangan kecilnya. Ia tahu betul bahwa Xiaoyan adalah pria yang sangat dalam perasaannya. Raja Tianjing menoleh, memandangnya dengan tatapan aneh. Dalam perasaan, Ye Beijing langsung manyun. Benar, sepertimu. Si tua kecut mana mungkin mengerti. Xiaoyan hanya mencintai banyak orang, tapi semuanya ia beri ketulusan. Sama seperti aku. Kami ini orang yang penuh perasaan. Percakapan mereka tidak pelan. Xiaoyan dan Chen Xianyuan yang berdiri di depan, mereka pasti mendengarnya. Namun keduanya diam, benar-benar seolah tidak mendengar apapun. Begitu rupanya. Raja Tianjing menangguk arak langsung kehilangan minat meladeni Ye Beijing. Namun pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara goyan. Ternyata hama darah raksasa, makhluk yang sebelumnya dilepas Xiaoyan, tidak pergi jauh. Ia tidak tahan menjauh karena mencium aroma darah keabadian fisik. Tadi ia bahkan mencuri-curi minum darah itu dari tempat persembunyiannya. Saat Xiaoyan menoleh, hama darah raksasa kini sudah berubah menjadi gumpalan besar berwarna hitam keunguan. Tubuhnya membengkak penuh darah. Sejak tadi, Xiaoyan memang memperhatikannya, namun karena sibuk dengan Chen Xianyuan, ia hampir membiarkannya kabur jika tidak diingatkan oleh Goyan. Kilatan petir muncul di bawah telapak kaki Xiaoyan. Ia langsung melesat dan menghadang hama darah raksasa. Makhluk itu menggeliat panik, tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk melawan. Ia hanya ingin kabur secepat mungkin. Begitu melihat Xiaoyan mendekat,
Ia seperti burung ketakutan yang siap terbang. Jika ia berhasil mencerna semua darah yang telah ia telan, ia mungkin bisa berevolusi menjadi hama darah raksasa sejati. Kekuatan yang sangat berbahaya. Xiaoyan menatapnya dingin. Kau memang agak bodoh, tapi tidak sepenuhnya tanpa akal. Jika kau bersikeras kabur, aku akan menghapusmu dari dunia ini. Pilihannya hanya dua, tunduk atau mati, ucap Xiaoyan. Hama darah raksasa tersentak, namun tetap ingin lari. Melihat itu, Xiaoyan kembali muncul di depannya. Di antara alisnya, cahaya putih menyala. Karena hama darah raksasa belum berevolusi, ia masih tidak mampu memakan Xiaoyan. Aura pembunuhan Xiaoyan menyapu tajam. Hama darah raksasa pun langsung berhenti. Tubuhnya bergetar hebat. Aku tunduk. Xiaoyan bergerak ringan, mengirimnya masuk ke dalam ruang lingku pagoda emas. Ia tidak tahu seberapa kuat hama darah raksasa setelah berevolusi nanti, tapi membunuhnya terasa sia-sia. Bagaimanapun, makhluk itu sudah cukup sering membantunya, meski hanya sebagai wadah. Di dalam ruang lingku, ada sosok lain, yakni kelinci Bingyun. Sejak keluar dari wilayah Qianjige, alam dewa kuno, kelinci itu terus mengikutinya. Merasa merepotkan, Xiaoyan menaruhnya di lingku. Tatapan Xiaoyan tampak rumit, seolah tengah memikirkan sesuatu yang janggal. Namun ketika ia kembali melihat sosok Chen Xianyuan yang memandangnya dari kejauhan, senyum kembali muncul di wajahnya. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa memicu gejolak emosi sebesar ini dalam diriku? Ia merasa ada bagian memorinya yang seperti dicuri. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia memancing getaran emosi yang begitu besar dalam diriku? Aku ingin mengingatnya, tapi rasanya seperti ada seseorang yang merenggut bagian ingatan itu. Kenapa nama itu membuat hatiku begitu sakit? Xiaoyan tidak langsung mendekati Chen Xianyuan. Ia justru tenggelam dalam pikirannya. Dengan kekuatan Chen Xianyuan, tidak mungkin ia mampu membunuh makhluk iblis itu. Lalu, apa hubungan Simo dan klan Simi? Apa yang sedang mereka rencanakan? Apakah semua ini ulah Simo? Jauh di sana, Ye Beijing menatap Xiaoyan. Hanya dengan sekejap tatapan, ia tahu Xiaoyan belum benar-benar kehilangan akalnya. Ia tidak sepenuhnya jatuh ke dalam ilusi. Ia sedang menguji, berpikir, dan mencoba memahami sesuatu. Jika Xiaoyan melepaskan kelinci Bingyun dari lingku, semua sandiwara itu akan langsung terbongkar. Namun ia tidak melakukannya. Ia memilih mengikuti arus, ingin mengetahui siapa dalang di balik semua ini, dan mengapa namanya saja bisa mengguncang hatinya. Tanpa kenangan apapun, Xiaoyan merasa seperti terjebak di dalam misteri yang sangat besar. Hanya ia sendiri yang bisa memecahkannya. Apapun ini, pasti ada hubungannya dengan iblis dalam hatiku. Hingga Simo bisa memanfaatkannya. Xiaoyan menutupi semua pikirannya. Ia melangkah kembali ke sisi Chen Xianyuan dan tanpa sungkan merangkul pinggang ramping perempuan itu. Xuan Huang yang berada di sisi lain berseru heran. Jadi ini tipe perempuan yang kau suka, Xiaoyan? Di kaum naga kami, tidak ada perempuan seindah itu. Memang luar biasa. Xiaoyan hanya mengangguk. Tatapannya tak pernah lepas dari Chen Xianyuan, seolah takut perempuan itu menghilang pada detik berikutnya. Senior Tianjang, saat tubuh makhluk itu hancur tadi, apakah kau merasakan aura sakral reinkarnasi? Ia bertanya tanpa menoleh. Tianjang menggeleng. Ada sedikit aura, tapi jelas bukan dari tubuh makhluk itu. Aura sakral reinkarnasi justru berasal dari benda lain. Ia menoleh pada sebuah benda merah yang bersinar. Benda yang disebut tabu langit sebelumnya. Gouyan, apa sebenarnya benda itu? Tanya Xiaoyan. Gouyan kembali ke bentuk matanya yang besar. Dari dalam bola mata itu, demo muncul. Itu adalah larangan perencana, energi yang terbentuk dari hukum alam yang dilarang. Melaluinya, kita bisa melihat keberadaan yang bahkan tidak bisa disentuh kekuatan jiwa, ucap Gouyan. Di samping mereka, Putri Duyung menahan tangis. Apakah ada kabar tentang ayahku? Gouyan menajamkan pedangnya ke tabu langit. Di dalamnya, seperti ada seseorang yang disegel. Ia masuk kembali ke dalam tabu langit itu. Beberapa saat kemudian, ia keluar sambil membawa satu sosok. Putri Duyung terhenyak, tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir deras.